Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Terima kasih Ibu Lita sudah typing judulnya, Merdeka dalam Perjalanan Iman. Makasih ya. Makasih teman-teman ya, Pak Pendeta Bastian yang sudah typing. Ibrani 4 ayat 1 sampai 11 saya akan bacakan buat kita semua. Makasih Ibu Lita, Pak Pendeta Bastian. Saya akan bacakan buat kita semua. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan yang sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama dengan iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam mukaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nats, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nats itu kita baca mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dia katakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi malam ini saya ingin berkhotbah dengan judul Merdeka dalam Perjalanan Iman. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, perjalanan orang Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan adalah gambaran dari perjalanan orang Kristen, orang percaya yang keluar ya, orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir, pergi ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Orang Kristen keluar dari dosa ya, dan berpindah dalam perjalanan iman untuk menikmati anugerah dan berkat Tuhan. Jadi ada hal yang sama saudara-saudara, gambaran daripada perjalanan orang percaya. Tadi kita baca ya, penulis Ibrani sedang berbicara tentang suatu perhentian yang sebenarnya kalau kita tahu dengan baik kebenaran ini, itu membuat kita menjadi orang Kristen yang kuat, orang Kristen yang menikmati kehidupan ini, orang Kristen yang bahagia, orang Kristen yang diberkati, orang Kristen yang akan menerima semua anugerah Tuhan kalau kita tahu dengan benar. Tetapi sama seperti orang Israel, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ya, ada ungkapan dari seorang pendeta yang sudah almarhum, yaitu Pak Pendeta Petrus Agung. Ya, beliau berkata begini, hanya dibutuhkan satu malam untuk mengeluarkan Israel dari Mesir. Tetapi dibutuhkan 40 tahun ya, dibutuhkan 40 tahun Bapak Ibu saudara-saudara untuk mengeluarkan Mesir dari Israel. Nah, sama seperti kita juga orang Kristen, kita sudah keluar dari dosa, kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah
hidup bagi Tuhan, kita sudah beribadah kepada Tuhan, kita sudah melayani Tuhan. Tetapi saudara-saudara, ya, kelemahan, kecenderungan dosa masa lalu kita terus menghantui kita. Dan kalau kita tidak sadar, maka sekalipun kita orang Kristen, sekalipun kita berkata kita orang percaya, tapi kita tidak bahagia. Sekalipun kita orang Kristen, tapi kita tidak lihat perubahan. Sekalipun kita orang percaya, tapi kita tidak lihat mujizat Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita perlu untuk menyadari kebenaran ini, kita perlu belajar kebenaran ini supaya saya dan saudara sebagai orang percaya kita bisa mendapatkan apa yang Alkitab katakan tentang perhentian. Ya, apa sih maksudnya perhentian? Seringkali Bapak Ibu saudara, orang salah mengerti tentang hari ketujuh, ya. Di dalam satu artikel saya membaca dikatakan ada kerancuan bahasa yang lazim di mana banyak orang percaya bahwa Sabat itu berarti hari ketujuh. Meskipun ada kata tujuh atau seva mirip ucapannya dengan Syabat dan tulisan. Maksud saya adalah orang berpikir bahwa namanya Sabat atau perhentian itu ya hari ketujuh. Tidak. Ini sedang berbicara tentang saya dan saudara sebagai orang percaya, sebagai milik Tuhan. Tuhan mau supaya kita ada di dalam perhentiannya, tanda kutip. Bukan masalah harinya, bukan masalah harinya, tapi kita sungguh-sungguh berhenti berserah kepada Tuhan dan mengalami betapa dahsyatnya Tuhan, mengalami betapa luar biasanya Tuhan. Karena apa? Bapak Ibu saudara-saudara, ada gambaran yang orang berikan yang saya pernah dengar. Dia katakan begini, yang dimaksud dengan kita beristirahat itu adalah kita membiarkan kehidupan kita benar-benar dipimpin oleh Tuhan, kehidupan kita benar-benar dituntun oleh Tuhan, kehidupan kita benar-benar dikuasai oleh Tuhan. Seperti saudara ada di dalam air, saudara yang tahu berenang, saudara ada di dalam air dan saudara membiarkan tubuhmu, kalau mungkin itu di sungai, air itu membawa saudara, bukan saudara yang mengendalikan air, tapi air, ya, saudara menyerahkan seperti itu. Nah, Tuhan pun saya dan saudara beristirahat, saudara sedang maksud menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Iya, shalom shalom Ibu Murti Manulang, Tuhan berkati, selamat bergabung. Jadi saya dan saudara harus sadar bahwa ada satu kehidupan di mana apapun tantangan, apapun masalah, ya, apapun pergumulan, saya dan saudara, Tuhan mau supaya kita berserah kepada Dia, kita beristirahat, kita ada dalam perhentian Tuhan. Maksudnya ya kita percaya, ya. Saya tadi waktu dengar Bella sudah pindah dan dia ada di tempat yang ya, Bella tadi mau berkata-kata bahwa susah dan saya, tapi waktu saya sedikit respon langsung Bella berubah, ya. Harus begitu. Kita ada dalam situasi apapun, ya, kita tahu bahwa Tuhan baik, Tuhan mengontrol segala sesuatu. Tuhan akan menolong kita. Kalau Tuhan izinkan besok saya ingin bicara tentang jangan takut di dalam perjalanan iman, ya. Tapi malam ini saya percaya firman Tuhan ini Tuhan taruh secara khusus buat Bella, ya, belajar untuk merdeka dalam perjalanan iman. Karena merdeka artinya kita tidak lagi takut dengan semua perubahan. Kita tidak takut karena kita tahu Allah kita Allah yang besar, Allah kita Allah yang ada dengan saya dan saudara. Ya, belajar dari firman Tuhan ini. Tuhan mau supaya kita berhenti dalam tanda kutip berserah kepada Tuhan, percaya bahwa Dia baik, percaya Dia merancangkan yang terbaik, dan tidak berhenti sampai di situ. Nanti besok malam saya ingin bicara tentang merdeka dari ketakutan. Kita tidak lagi perlu takut karena kita berjalan dengan Tuhan, ya. Tapi mari saya lanjut. Jadi dalam perjalanan iman kita, Tuhan mau juga supaya kita menikmati, ya, menikmati. Saya
saya jujur kepada saudara bahwa sekalipun saya pendeta, tapi saya belajar bertumbuh di dalam firman. Waktu saya mulai belajar lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan, saya menyadari bahwa kehidupan kekristenan ini sebenarnya indah. Ya, kita bisa menikmati, kita bisa menikmati banyak hal dari anugerah Tuhan, banyak hal dari berkat Tuhan. Ya, karena semua kita masih hidup di dunia yang penuh dengan masalah. Tapi kita yang berserah kepada Tuhan, kita yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, kita akan melihat betapa pemeliharaan Tuhan itu akan terjadi. Masalah masih ada, tapi bagaimana kita menikmati. Itu sebabnya dalam perjalanan iman saya jujur kepada saudara, kadang-kadang saya kekurangan, kadang-kadang saya ada masalah dengan keluarga, kadang-kadang ada tantangan, tapi saya belajar untuk tidak mengeluh, saya belajar untuk tidak bersungut-sungut, saya belajar untuk ada dalam perhentian Tuhan, ya, yaitu berserah kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat ada dua hal yang kita bisa belajar dari bangsa Israel. Merdeka dalam perjalanan iman apabila kita belajar untuk taat, ya. Apabila saya dan saudara belajar untuk taat, ya. Iya, Ibu Morti, nanti kita akan doakan, ya. Iya, sebentar kita akan doa. Jadi Tuhan mau supaya saya dan saudara belajar. Yang pertama, merdeka dalam perjalanan iman apabila kita belajar untuk taat. Dalam Ibrani 4 ayat yang ke-6, Ibrani 4 ayat 6, di situ dikatakan, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu, ya. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu, ini bicara tentang orang Israel, diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Perhatikan saudara, jadi sebenarnya Tuhan mau orang Israel itu ya keluar dari Mesir dalam perbudakan, dalam perbudakan yang benar, perbudakan dosa. Tuhan mau mereka masuk dalam perjalanan iman, mereka masuk ke Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Itu rencana Tuhan, dan memang itu benar, karena itu bukan sekedar berlimpah susu dan madu masuk dalam perhentian, yaitu ya mereka bebas dari peperangan dan hanya itu saja, atau mereka masuk surga dan sebagainya. Tidak, Tuhan juga mau supaya saya dan saudara menjadi orang percaya yang menikmati hidup ini, menjadi orang percaya yang bahagia, menjadi orang percaya yang melihat kemuliaan Tuhan, menjadi orang percaya yang bersandar kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu penting, saudara. Itu penting, ya. Itu penting. Saya waktu berpikir soal kebenaran ini, khotbah ini, Tuhan ingatkan saya. Saudara tahu bahwa 90% penyakit itu disebabkan oleh kekhawatiran. Penyakit apapun, ya, kanker pun. Bahkan orang kanker itu dia pernah stres berat, itu cukup lama, itu penyebabnya. Kita semua punya bakat kanker, kita semua punya bakat penyakit serius, ya, kita semua punya. Yang membuat perbedaan orang kena penyakit serius seperti kanker jantung, ya, itu bukan karena apa, tapi karena mereka pernah dalam situasi di mana mereka stres cukup lama, ya. Kenapa saya bicara itu? Karena saya ingin saudara sadar bahwa Tuhan berjanji untuk kita menikmati. Tuhan berjanji untuk kita memiliki apa yang disebut dengan kesehatan ilahi. Ya, Tuhan mau kita sehat, saudara. Tetapi kita harus belajar untuk berserah kepada Tuhan, melakukan bagian kita, melakukan tugas kita. Kita bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan, dan percaya Tuhan pasti memberkati. Nah, waktu kita belajar untuk taat, kita belajar untuk taat, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Tapi kembali kepada apa yang ingin saya bicarakan tentang orang Israel. Alkitab mengatakan bahwa, ya, kenapa mereka tidak masuk dalam perhentian? Karena ketidaktaatan mereka. Nah, kata ketidaktaatan itu, Bapak Ibu saudara-saudara, berasal daripada kata Yunani apeteia.
Apetheia itu Bapak Ibu Saudara-saudara bukan saja bicara tentang ketidaktaatan kepada hukum. Kan kalau kita bicara ketidaktaatan kan cenderung kita berpikir hukum. Tidak saudara. Ketidaktaatan yang sedang dimaksud di dalam kata Yunani apetheia ini Bapak Ibu Saudara juga mempunyai arti tidak percaya. Ya, arti lain dari kata apetheia ya bukan saja Bapak Ibu Saudara-saudara ketidaktaatan, tetapi juga ketidakpercayaan. Mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Kembali kepada orang Israel yang menjadi pelajaran kita. Kenapa orang Israel tidak masuk ke Kanaan? Sebagian besar, hanya Kaleb dan Yosua tidak masuk. Kenapa? Karena ketidaktaatan. Bahkan Musa pun orang yang bicara dengan Allah muka dengan muka, orang yang wajahnya penuh dengan kemuliaan Tuhan pun. Kenapa saudara-saudara? Kenapa Musa tidak masuk? Karena ketidaktaatan. Kenapa? Karena waktu Tuhan menyuruh dia menunjuk batu itu untuk air keluar, karena Musa marah kepada orang Israel bersungut-sungut, maka dia memukul batu itu dan air keluar. Nah Tuhan berkata, karena engkau tidak taat, Tuhan suruh tunjuk, engkau pukul. Ya, itu ketidaktaatan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa ketidaktaatan kita atau tidak ada iman kita itu adalah sesuatu yang berbahaya. Ya, arti sebenarnya daripada dosa itu bukan saja pelanggaran. Dosa itu adalah tidak tepat sasaran. Ya, jadi kita kembali kepada kata apetheia. Kalau kita kenapa kita tidak masuk di perhentian Bapak Ibu Saudara? Kita tidak merdeka seperti apa yang menjadi tema saya. Ya, kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak belajar untuk percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Tuhan, selama kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, selama kita rajin beribadah kepada Tuhan, saya mau katakan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Tuhan itu tetap Tuhan yang setia, Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan itu Tuhan yang mengasihi kita. Yang perlu ya kita lakukanlah belajar untuk percaya kepada Tuhan. Buat saudara saya yang saya sayangi, saya kasih saudari Bella, belajar untuk percaya bahwa Tuhan itu baik. Bahkan di dalam situasi perubahan, ya dalam perjalanan, kita mulai belajar. Jangan seperti orang Israel. Waktu Tuhan mengizinkan mereka tidak ada air, mereka bersungut-sungut. Ya, waktu mereka tidak, sebenarnya yang perlu kita lakukan jangan seperti orang Israel. Ya, yang perlu kita lakukan adalah datang kepada Tuhan dan minta dengan iman. Kita percaya kepada Tuhan. Ya, jangan seperti orang Israel, mereka ingin daging, mereka bersungut-sungut. Harusnya mereka minta, harusnya mereka percaya, harusnya mereka percaya bahwa Tuhan itu baik. Ya, itu sebabnya betapa pentingnya ketaatan, kepercayaan kepada Tuhan. Ya, dalam perjalanan hidup kita, perjalanan hidup saya, perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara, saya berani mengatakan akan ada perubahan-perubahan, ada tantangan-tantangan, karena kita masih hidup di dunia yang berdosa, masih ada pergumulan-pergumulan. Tapi saya mau katakan, ingat bahwa Tuhan itu baik, Tuhan yang berjanji itu setia. Kalau kita terus setia dengan Dia, maka kita dapat mempercayai Tuhan. Ya, dapat mempercayai Tuhan. Kita dapat meyakini bahwa Tuhan akan menolong saya dan saudara. Ya, saya melihat saudara arti kata apetheia, ketidaktaatan ini. Apetheia bukan saja ketidaktaatan atau tidak percaya, tapi juga disebut sebagai orang-orang durhaka. Artinya Tuhan marah kalau kita tidak percaya. Kenapa? Ya, kalau saudara lihat waktu Yesus menjelaskan, ya Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus menjelaskan tentang kekhawatiran, terima kasih saudara ABD yang sudah follow, nanti saya follow back. Yesus waktu menjelaskan kekhawatiran, Yesus berkata, Tuhan peduli dengan makan minum kita, pakaian kita, ya Matius pasal 6.
Tuhan peduli, dan di situ Yesus berkata bahwa semua yang lain itu dicari, atau semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, ada penafsir mengatakan bahwa kata lain dari tidak mengenal Allah adalah bangsa kafir. Nah, kita sebagai orang percaya, Tuhan mau supaya kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Jangan mengeluh, jangan bersungut. Ya, mau ada uang atau tidak ada uang, jangan mengeluh. Percaya Tuhan Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang menyediakan, Allah yang akan menolong. Kalau engkau sakit, belajar untuk percaya bahwa Dia kesembuhanmu. Oleh bilurnya engkau sembuh. Jadi engkau tidak perlu mengeluh, engkau tidak taat. Ya, belajar untuk taat. Mungkin engkau ada masalah rumah tangga, percaya bahwa Tuhan mau hadir dalam rumah tanggamu dan menyatakan kemuliaannya, menyatakan kebesaranmu. Mungkin engkau ada masalah dengan pekerjaan, percaya bahwa Tuhan merancangkan pekerjaan yang terbaik buat engkau, karena Tuhan juga mau memberkati engkau untuk engkau jadi berkat. Tuhan mau memberkati engkau untuk engkau dan saya menjadi berkat. Jadi saudara, saya memperhatikan di sini, ya, kenapa ketidaktaatan, ya, kenapa Tuhan mau kita taat? Karena ketidaktaatan itu akan membuat kita tidak bebas untuk percaya kepada Tuhan. Ya, contohnya, kalau saudara ada dosa, kemudian saudara berdoa kepada Tuhan, biasanya saudara akan merasa tidak percaya, saudara akan merasa tidak yakin, saudara akan merasa gelisah, saudara akan berpikir, ya Tuhan mau dengar doa kita atau tidak. Dan saya percaya iblis akan mengintimidasi engkau dan berkata, Tuhan tidak dengar doamu karena engkau orang berdosa. Padahal Alkitab mengatakan bahwa kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan adalah setia dan Dia mengampuni dosa kita. Dosa juga, ketidaktaatan juga, Bapak Ibu saudara, membuat kita tidak tenang, tidak ada damai, tidak ada sukacita. Ya, coba kalau suami berselingkuh, punya simpanan, dia akan pulang, tidak usah yang lain, saudara. HP-nya, kalau dia punya simpanan, saudara. Ya, kalau simpanan di bank sih puji Tuhan. Tapi kalau punya simpanan, saudara, waktu dia pulang ke rumah, HP-nya sudah dia pergi ke kamar mandi juga dia bawa, dia pergi WC juga dia bawa, dia pergi kemanapun dia tidak pernah lepas. Kenapa? Karena dia takut jangan sampai istrinya ambil HP-nya, ya, dan akan menemukan mungkin ada chattingan. Kenapa? Karena dia tidak taat, dia tidak ada ketenangan, dia tidak ada damai. Itu yang menyebabkan saya dan saudara, kenapa kita perlu taat, kenapa kita belajar taat. Dosa membuat kita tidak tenang, dosa membuat kita gelisah, seperti orang Israel, karena mereka membiarkan, ya, ketidaktaatan, ketidakpercayaan. Dan dari ketidaktaatan, kepercayaan mereka menjadi orang yang akhirnya dimurkai oleh Tuhan. Bahkan saya pernah bilang di room ini, satu khotbah saya, ya, di situ saudara-saudara, saya kutip dari khotbahnya Ibu Pendeta Ruth Julia. Dia bilang begini, ya, kenapa orang Israel dalam perjalanan Tuhan muka kepada mereka? Karena mereka bersungut-sungut. Dan Alkitab sendiri mengingatkan kita, Paulus mengingatkan kita dalam 1 Korintus 10 ayat 10. 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Maksudnya orang Israel. Ya, ya, orang Israel dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ya, Bella. Ya, mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ya. Itu sebabnya saudara-saudara, ya, kita belajar sebagai orang Kristen, orang percaya, untuk belajar untuk percaya, taat saja, berserah saja, bergantung saja, sungguh-sungguh percaya. Saya berani berkata kepada saudara, saya pendeta pun saya belajar berserah. Dan waktu saya belajar berserah, saya melihat bagaimana Tuhan menolong saya, bagaimana Tuhan memberkati keluarga saya, bagaimana Tuhan memberikan saya kesehatan ilahi, bagaimana Tuhan campur tangan dalam hidup saya, dalam pelayanan saya, dalam ekonomi saya, dalam rumah tangga saya, dalam anak-anak saya. Kenapa? Karena
kita bisa iya kita bisa menikmati kehidupan ini oleh karena Tuhan. Jadi ada tempat perhentian yang sedang dimaksud oleh Alkitab dengan tempat perhentian itu adalah kita berserah kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat yang kedua. Ya, yang kedua, merdeka dalam perjalanan iman apabila kita masuk dalam perhentian. Nah, ini yang kita akan belajar lebih dalam. Ibrani 4 ayat 11 berkata begini. Ibrani 4 ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ya, sekali lagi saudara. Jadi orang Israel, bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir itu menjadi model bagi kita orang percaya di zaman ini. Kalau saya dan saudara ingin menjadi orang Kristen yang bahagia, menikmati kehidupan ini, melihat mujizat Tuhan, kita harus betul-betul berusaha untuk masuk dalam tempat perhentian. Iya, saya coba untuk meneliti kata Yunani untuk berusaha. Iya, kata Yunani untuk berusaha. Iya, benar Pak Pendeta Bastian. Ya, kata Yunani untuk berusaha itu berasal dari kata spodatso. Spodatso itu Bapak Ibu saudara-saudara mempunyai arti bukan saja berusaha tapi berupaya sekuat tenaga. Ya, jadi kita pun masuk dalam perhentian itu kita harus berusaha. Paulus di dalam bagian ayat firman Tuhan yang lain dia berkata, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Nah, Tuhan mau supaya saya dan saudara berusaha, berupaya sekuat tenaga. Ya, artinya kita ada waktu, kita ada kesehatan, kita berusaha. Nah, waktu saya merenungkan ini, mungkin orang bertanya, Pak, bagaimana supaya kita betul-betul berusaha untuk bisa masuk dalam tempat perhentian? Saya mau katakan bahwa sebenarnya kebenaran ini adalah saya dan saudara, Tuhan mau supaya kita mulai berusaha untuk mencari Tuhan, berusaha untuk hidup bagi Tuhan, berusaha untuk melayani Tuhan, berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Doa-doa pribadi kita, persekutuan kita dengan Tuhan harus punya komitmen, saudara-saudara, ya. Karena orang-orang yang mau masuk dalam tempat perhentian adalah dia yang berserah kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya dalam keluarga saya kami sudah lakukan dari tahun 2000 waktu COVID, yaitu kami setiap hari doa pagi 1 jam, menyembah Tuhan 1 jam. Kami masih melakukan sekeluarga sampai sekarang, kecuali mereka yang pergi bekerja, mereka doa sendiri. Tapi saya dengan istri di rumah kami lakukan itu, di kapal waktu kami naik kapal, ya, di rumah orang pun waktu di kamar kami komitmen itu, ya, kami lebih maksud kami sadar bahwa itu penting. Nah, saya percaya ini yang sedang Tuhan mau, kita berusaha untuk masuk perhentian apa yang sedang Tuhan mau supaya saya dan saudara masuk dalam perhentian itu, ya. Jadi kalau saudara perhatikan kata perhentian, ya, sebelum saya jelaskan lebih dalam tentang kata berusaha, kata perhentian itu berasal dari kata Yunani, kata pausis. Kata pausis itu ya, selain perhentian itu istirahat. Istirahat dalam pengertian kita berserah kepada Tuhan, kita bergantung. Mungkin ada masalah, mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, saya ada masalah. Saya mau katakan berserah kepada Tuhan. Saya suka nasihati ini kepada teman-teman yang datang dengan berbagai pergumulan. Ambil keputusan untuk cari Tuhan setiap hari. Ambil keputusan untuk menyembah Tuhan. Yesus berkata, berjagalah 1 jam, ya, berdoa, ya, berjagalah 1 jam, karena roh memang penurut tapi daging lemah. Kalau kita tidak berkomitmen, kita tidak berusaha untuk berjaga 1 jam, beristirahat dalam Tuhan, menaruh seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, pergumulan kita,
kesehatan kita, anak-anak kita, ekonomi kita, kita tidak taruh dalam tangan Tuhan, saya berani mengatakan kita akan menjadi orang Kristen yang stres, kita akan menjadi orang Kristen yang gelisah. Ya, jadi betapa pentingnya saya dan saudara menjadi orang percaya yang betul-betul berusaha untuk beristirahat. Ya, berusaha untuk beristirahat ini adalah saudara dengan saudara dekat dengan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saudara, Tuhan sendiri yang akan mengurus ya keperluanmu. Yesus dalam Matius 6 juga ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Inilah perhentian yang Tuhan mau. Saya dan saudara ada masalah, tapi saudara berserah kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya mau katakan saudara akan lihat, karena saya alami itu dari 2000 waktu kami mulai mencari Tuhan, berkomitmen setiap pagi suami istri dengan anak-anak kalau mereka ada, mereka belum kerja, kami akan sama-sama menyembah Tuhan 1 jam. Kami pakai YouTube untuk menyembah Tuhan 1 jam. Kami pakai YouTube, kami pakai speaker, kebetulan TV-nya bisa YouTube dan kami sambung ke speaker. Jadi setiap pagi 1 jam kami memuji Tuhan. Kami beristirahat di dalam Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan memelihara kami. Tuhan mengubah situasi keluarga kami. Tuhan mengubah kondisi anak-anak kami. Tuhan memberkati kami. Kami menikmati banyak hal yang baik, ya. Kami menikmati kesehatan ilahi. Kami puji Tuhan dari 2000 Tuhan tidak izinkan kami sakit. Kami tahu kami dipelihara oleh Tuhan dengan kesehatan ilahi. Saya sudah 57 tahun tapi Tuhan pelihara saya. Saya tahu karena saya belajar untuk beristirahat di dalam Tuhan, berserah kepada Tuhan. Saudara yang sedang mendengar khotbah ini, ambil keputusan untuk punya komitmen istirahat itu. Ya, Sabat itu ya, tapi bukan masalah Sabat itu ke hari Minggu atau hari Sabtu baru saudara istirahat. Jadikan itu menjadi gaya hidupmu. Setiap hari berserah, setiap hari datang kepada Tuhan. Ambil 1 jam yang Yesus tadi saya kutip itu. Yesus berkata berdoa dan berjaga 1 jam. Karena roh memang penuh tapi daging lemah. Daging kita ini lemah, suka bersungut-sungut. Ya, saya sudah pernah jelaskan di sini dan yang tadi kita baca 1 Korintus 10 ayat 10 itu. Kalau saudara bersungut-sungut, maka yang datang adalah roh maut yang akan menghancurkan hidupmu. Itu yang Alkitab katakan dan itu yang terjadi dengan orang Israel. Karena mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh, Bapak Ibu saudara-saudara, maka yang terjadi roh maut datang dan mereka dibinasakan oleh maut. Ini menjadi seimbang. Saya pernah khotbah di sini, saudara. Ya, di dalam Mazmur 22 ayat 4 di situ bahwa Allah bertakhta di atas pujian orang Israel. Jadi saudara lihat ada dua yang berbeda. Kalau saudara mengeluh, bersungut-sungut seperti orang Israel, yang bertakhta adalah roh maut. Yang bertakhta adalah masalah, pergumulan, tantangan, stres, tidak khawatir, bersungut-sungut. Kalau saudara tidak melakukan, tidak taat, tidak percaya, ya. Tapi kalau saudara memuji Tuhan, Tuhan bertakhta. Dan saya mau katakan, kalau Tuhan bertakhta, maka engkau siap untuk mengalami mujizat. Engkau yang sakit disembuhkan. Kalau Tuhan bertakhta di atas pujianmu setiap hari, maka engkau akan lihat engkau yang kekurangan akan diberkati Tuhan. Engkau yang ada masalah, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Anak-anakmu akan diberkati Tuhan. Anak-anakmu akan dipulihkan Tuhan. Kalau engkau setia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, maka engkau akan lihat hal-hal yang besar terjadi. Mujizat-mujizat akan terjadi. Saya dapat bersaksi, saya mengalami itu dalam hidup saya, dalam keluarga saya. Dari tahun 2000 waktu kami komitmen. Dan saya mengambil keputusan, saudara, sampai mati saya hanya mau belajar untuk beristirahat, masuk dalam perhentian Tuhan. Apa itu?
hidup dalam penyerahan kepada Tuhan. Seringkali kalau istri saya bilang ini mau ini, tidak ada uang, saya bilang berserah kepada Tuhan, berdoa saja, percaya saja, Tuhan itu baik. Ya, firman Tuhan berkata, dia kalau satu helai rambut pun di kepala jatuh, itu kalau Tuhan izinkan. Artinya tidak akan ada sesuatu bahaya apapun terjadi kalau kita beristirahat di dalam Tuhan, berserah sungguh kepada Tuhan. Tadi Bapak Ibu saudara, saya olahraga sedikit, saya senam, ya, saya masih disiplin untuk olahraga, untuk jaga kesehatan, saudara, sampai keringat, saudara-saudara, dan saya istirahat sebentar. Saya dengar satu kesaksian, ya, di reel, ya, di Facebook. Saudara, waktu saya dengar kesaksian, saya sangat diberkati. Ada seorang pendeta, saudara, kena penyakit. Pendeta itu bernama Pendeta Daniel. Ya, dia kena kanker darah atau leukemia. Dan penyakitnya itu leukemia yang sungguh-sungguh sangat serius, sangat berbahaya. Sehingga dia ditempatkan di ruang isolasi, Bapak Ibu Saudara. Dia ditempatkan di ruang isolasi. Dan tidak ada orang sembarangan yang boleh masuk. Bahkan orang yang masuk itu harus memakai pakaian khusus, ya, untuk melindungi, karena takutnya ada virus yang mereka bawa dan kena. Karena kalau dia kena virus satu lagi akan menyerang jantungnya dan dia akan mati. Ya, jadi Pendeta Daniel ini diisolasi, saudara. Dia bahkan dikontrol dari ruang kontrol suster itu selama 24 jam. Mereka terus kontrol karena penyakitnya serius, saudara-saudara, dan parah sekali, dan dia hanya tunggu mati sebenarnya. Tapi dalam kesaksiannya Pendeta Daniel, saudara-saudara, dia bersaksi, saudara-saudara, waktu dia ada di dalam ruang isolasi sendirian, dia mulai ingat akan kebaikan Tuhan, dan dia mulai menyanyi, dia memuji Tuhan, dia meninggikan nama Tuhan, dia menyanyi, terus menyanyi, karena dia dikontrol. Jadi para suster itu, mereka perhatikan dia, mereka bilang, wow, orang ini kok aneh, ya, sedang sakit kanker darah, leukemia, kok dia terus menyanyi saja, dia terus menyanyi. Jadi mereka datang bilang, wow, Pak, Bapak kok lain, ya. Banyak pasien kalau kanker itu mereka stres, mereka gelisah, mereka penuh ketakutan, mereka tidak ada ketenangan, ya. Tapi Pendeta Daniel ini hanya memuji Tuhan, memuji Tuhan. Dia terus tiap saat, ya, dia tidur, dia bangun, dia hanya bekerjanya memuji Tuhan, dia hanya memuji Tuhan, dia hanya memuji Tuhan, ya. Dan saudara tahu bahwa, ya, mendadak mereka kaget karena waktu mereka periksa ulang dia, kankernya sudah tidak ada lagi. Tubuhnya sudah bersih dari kanker, tidak ada lagi kanker. Ya, mereka semua kaget. Mereka bilang, wow, itu mujizat. Bisa, ya, bisa kankernya hilang. Tapi ini adalah gambaran yang tadi kita bicarakan. Kita masuk dalam perhentian di mana kita hanya berserah, beristirahat. Kita tidak lagi berusaha sendiri, tapi kita berserah. Tuhan, saya percaya. Dan saudara tahu, dokternya tidak percaya. Jadi dokternya berkata, oh Pak, kita harus cek lagi kanker Bapak, karena kalau ada satu masih sisa bibit kanker dalam tubuh Bapak. Makasih Bella buat es jeruknya yang banyak, ya. Kalau ada satu, maka itu bisa membuat Bapak mati, ya. Jadi kami harus cek betul-betul. Jadi mereka dalam kesaksiannya, mereka harus cek. Jadi saudara tahu kalau orang kanker itu kan ceknya ambil sum-sum di dalam tulang, itu sakit sebenarnya. Jadi dia diambil, ya, diambil, diperiksa, mereka kaget tidak ada bibit kanker. Tapi dokternya bilang, sabar dulu, karena kalau ada yang tersembunyi bisa bahaya. Mereka ambil lagi, dokter bilang harus satu kali lagi. Diambil yang kedua, dicek lagi, tidak ada kanker. Tidak ada kanker. Dokter bilang, tunggu dulu, saya mau cek lagi. Makasih Bella buat es jeruknya. Kami mau cek lagi. Dan waktu mereka cek yang ketiga kali, mereka kaget karena tidak ada. Dan dokter berkata, kamu benar-benar
sudah sembuh. Kamu benar-benar mengalami mujizat. Nah, ini adalah gambaran perhentian. Perhentian itu bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Kita melakukan bagian kita seperti yang tadi Pak Pendeta Bastian katakan. Melakukan bagian kita yaitu memuji Tuhan, bekerja yang bisa kita kerjakan, tapi kita berserah, kita percaya Tuhan baik, Tuhan setia, dan engkau akan melihat betapa baiknya Tuhan. Ya, saya ingat mantan ketua umum dari Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia, ya, Pak Budi Setiawan, pernah saya lihat khotbahnya. Dia bilang begini, iya, dia bilang begini, dalam mengalami mujizat ada 50% bagian kita dan 50% bagian Allah. Apa yang tidak bisa kita lakukan, serahkan kepada Tuhan. Tapi apa yang kita bisa lakukan, yaitu kita bekerja, kita memuji Tuhan, kita percaya, kita mengucap syukur, kita hidup dalam perhentian Tuhan. Maka kita akan lihat betapa dahsyatnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Apapun masalahmu malam ini, apapun pergumulanmu malam ini, saya mau katakan kepada saudara, berserah kepada Tuhan. Iya, Saudari Nelly, kita akan doakan. Nah, sebentar kita akan doakan. Jadi mari belajar, ambil keputusan untuk tinggal dalam perhentian Tuhan. Jangan seperti orang Israel, sudah dibawa keluar dari Mesir, tapi mereka tidak masuk dalam perhentian. Kita harus masuk. Bagaimana caranya? Hidup dekat dengan Tuhan. Media ini menolong kita untuk kita beribadah setiap malam. Ya, beribadah setiap malam. Ini membuat kita ada dalam perhentian Tuhan. Kita ada dalam perhentian kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita ada dalam perhentian Tuhan. Tuhan pasti akan menolong saya dan saudara. Ya, karena itu apapun tantanganmu, berserah kepada Tuhan.